Ya, kalau dalam adat ya nggak boleh. Dalam adat ya harus di rumah masing-masing ya. Ini kan sebenarnya kan peristiwa budaya. Ini sebenarnya peristiwa budaya. Kebetulan Al nikah. Al dengan istrinya ini kan sebetulnya kan sebuah apa entertain ya yang barangkali ya tidak bisa dianggap sebagai melakukan adat istiadat yang sebenarnya. Menelisik lebih dalam tentang perhelatan akbar, unduh mantu pernikahan Al-Ghazali dan Alisa Dagize yang akan diselenggarakan sore ini. Ya, usai menggelar serangkaian prosesi adat, pernikahan Al-Ghazali dan Alisa kini telah sampai di acara puncak, yakni tradisi enduh mantu karya Ahmad Dhani selaku ayahanda Al-Ghazali. Acara ngunduh mantu itu sendiri akan dilangsungkan secara megah nan mewah di Assembly Hall JICC pada pukul 6 sore hari ini. Akan tetapi, kini timbul sebuah pertanyaan besar di masyarakat. Pasalnya, acara ngunduh mantu lazimnya dilangsungkan di kediaman keluarga pria, bukan di sebuah balai pertemuan. Lantas, seperti apakah pandangan seorang budayawan Jawa? Mungkinkah hal ini sudah melenceng dari adat istiadat? Ini kan sulitnya kita sebagai penonton ya, karena ini di-share oleh semua masyarakat. Ya, ini agak bias ya, karena apa? Dilakukannya kan di satu tempat yang sama ya barangkali. Saya nggak tahu kalau ngunduh mantu ini di rumahnya Al bukan gitu ya. Seharusnya memang masing-masing di rumah masing-masing. Kalau melakukan mantu di rumah masing-masing ya, lalu ngunduh mantu juga di rumah masing-masing. Tapi karena ini sudah di satu tempat ya kita nggak tahu ya, itu ya nggak masalah. Tetapi dalam konteks ini kan penting ya, terutama untuk keluarga besar ngunduh mantu ini. Kalau mantu tadi perhelatan yang dilakukan pihak putri, kalau ngunduh mantu pihak putranya kan laki-laki. Nah ini untuk apa? Memboyong pengantin putri itu ke dalam rumah keluarga besarnya untuk diperkenalkan kepada tetangga-tetangganya, kepada semua yang kenal dengan pihak pengantin laki-laki. Jadi semacam mencari kesempatan untuk memperkenalkan yang sudah mantu tadi ya, sekarang diunduh di rumahnya begitu. Ini kan sebenarnya kan peristiwa budaya. Ini sebenarnya peristiwa budaya. Kebetulan Al nikah. Kebetulan saya punya kemampuan untuk menghasilkan peristiwa budaya. Karena ini adalah peristiwa budaya. Nanti tamu disambut dengan reog, pengantin mempelai masuk dengan tari-tarian Jawa dari keraton. Ya, pokoknya nanti besok jumpa pers lagi untuk yang terakhirnya. Ya, kalau dalam adat ya nggak boleh. Dalam adat ya harus di rumah masing-masing ya. Jadi kan ini sudah bukan menjadi bagian adat lagi, ini udah menjadi masyarakat urban ya, bukan masyarakat adat lagi, lokal Jawa lagi. Jadi ya ini hanya sebagai suatu perhelatan, satu upacara yang memang seolah-olah masih melaksanakan adat. Tetapi kan sebetulnya kan ini lebih kepada entertainnya begitu ya, di rekayasa sedemikian rupa begitu. Jadi inilah yang kalau menurut saya ngunduh mantu harus pribadi betul ke rumah si pihak pengantin laki-laki ya. Ya kalau di gedung lagi kan menurut saya ya agak aneh gitu ya, karena ya harus betul-betul menghadirkan rumah keluarga besar itu ke dalam penerimaan kedua pengantin dan keluarga besarnya gitu. Ya kalau masih di gedung lagi ya gimana? Ini menurut saya ya dalam konteks adat ya adatnya udah hilang juga. Ini semua serba dikalahkan dengan situasi masyarakat urban, bukan masyarakat adat lagi begitu. Keputusan Ahmad Dhani untuk melangsungkan acara ngunduh mantu tentunya bukanlah tanpa alasan. Mengingat acara ini direncanakan untuk ditayangkan secara langsung
kepada jutaan pasang mata di pelosok negeri lewat sambungan stasiun televisi. Namun, hal itu pula yang kini disorot oleh budayawan Jawa, Prapto Yuwono, di mana ia menganggap perhelatan ini tidak murni guna merayakan adat istiadat, namun menjadi sebuah hiburan bagi halayak ramai. Lantas seperti apakah ia menyikapi sebuah fenomena ketika budaya melebur satu menjadi konten? Nah, kalau yang dilakukan keluarga Al dengan istrinya ini kan sebetulnya kan sebuah entertain ya, yang barangkali ya tidak bisa dianggap sebagai melakukan adat istiadat yang sebenarnya. Karena sih udah menjadi entertain ya. Jadi dibikin sedemikian rupa, direkayasa ya, meskipun ada nuansa-nuansa masih adatnya begitu. Kayak bakal termegah sepanjang masa deh kayaknya ya, menurut penerawangan saya sih. Sebetulnya sulit ya untuk dipaksakan ya adat istiadat ini. Jadi adat istiadat budaya Jawa atau suku yang lain itu kan diciptakan oleh masyarakat yang berpikir irasional. Hanya kepercayaan saja begitu ya, bahwa semua yang datang dari luhur harus dilaksanakan. Semua adat ini kan aturannya, normanya kan itu dari leluhur ya, harus dilaksanakan, harus begini, harus begitu. Ya nggak boleh salah. Tapi dalam perubahan-perubahan zaman, masyarakat ini akhirnya banyak yang dikurangi itu. Itu kan sudah mengurangi dari makna adat itu sendiri ya. Nah, tetapi kalau dalam konteks adat betul, ini dipercaya nggak boleh ada yang geseh, nggak boleh ada yang dilepas ya. Aturan-aturan itu harus ketat, karena mereka masih berpikir rasional. Nah, masyarakat urban yang seperti kita sekarang ini adalah masyarakat yang rasional. Jadi apapun ya dipikirin dulu, kurang pantas, nggak enak. Itu akhirnya apa? Dievaluasi, dikritisi, dibuat sesuatu yang baru, ditambah, dikurangi ya. Jadi adatnya udah pecah, udah bukan adat lagi. Nah, kalau ini yang dilakukan sekarang dalam masyarakat urban ini agak berpura-pura melakukan adat, padahal enggak gitu. Ya, apalagi dibaringin dengan entertain yang dibikin sedemikian rupa ya. Ya, bahkan apapun ini sudah direkayasa semuanya. Ya, itu kalau mau ditelusuri satu-satu mengenai kostumnya, mengenai adat ini, itu banyak dikurangi ini nggak cocok lagi di Jakarta, nggak cocok lagi di kota besar, dikurangi. Padahal adat yang sebenarnya, ya kalau udah adat, lakukan adat, nggak boleh ada yang dikurangi. Sementara itu, sorotan tajam tertuju pula kepada teka-teki ketidakhadiran Maya Estianty yang belum dipastikan hingga sampai saat ini. Ya, Ibunda Al-Ghazali itu dikabarkan harus absen menghadiri acara ngunduh mantu lantaran mendampingi sang suami yang bertolak ke luar negeri. Sebuah keputusan tegas yang kini diperbincangkan orang banyak. Lantas, lengkapkah sebuah tradisi ngunduh mantu bila ibu kandung mempelai pria tidak bisa hadir menghadiri acara? Betul, saya kira kalau sampai si Maya nggak hadir, dalam arti ya itu saya nggak tahu ya, mereka sudah berkompromi sepakat kan akhirnya bisa hadir. Kalau nggak hadir saya kira ya nggak bisa memberikan satu keberkahan, karena itu bukan ibu kandung dari Al itu sendiri ya. Dan mereka sepakat kemarin kelihatannya bahwa diberikan kesempatan pada Maya begitu untuk hadir, dan itu harus ya. Dan itu secara spiritual kan harus ibu kandung yang mengantarkan anak pertama, apalagi ibu kandungnya begitu ya. Jadi itu saya kira ya nggak bisa kalau ibu yang lain nggak bisa begitu. Kita masih berharap Maya mau datang. Nggak tahu Al udah ngomong belum sama bundanya. Tapi disediakan kursinya pada. Iya dong. Ya, kalau Maya di situ ya mungkin Mulan nggak ada di situ. Biar Maya sama Mulan kan ibunya Al. Belum ada konfirmasi, cuma udah keundang. Ketidakhadiran Maya Estianty benar-benar menuai sorotan tajam dari publik. Bagaimana tidak, di tengah megahnya acara Sang Putra, ibu 3 anak itu justru tidak hadir melengkapi. Tak hayal, pro kontra dan silang pendapat pun tak mampu untuk dihindari. Di satu sisi, banyak yang menilai tugas Maya sudah rampung,
ketika mendampingi sang putra di akad nikah kemarin. Namun, tak sedikit pula yang merasa kehadiran Maya masih dibutuhkan untuk menyempurnakan acara ngunduh mantu sore ini. Lantas, sudah tepatkah keputusan Maya Estianty menurut seorang psikolog? Menurut saya setiap orang juga punya hak untuk membuat keputusan gitu ya, apalagi misalnya pasangannya banyak, acaranya banyak gitu ya. Ya mereka punya kok hak untuk milih dia hadir di yang mana, nggak hadir di yang mana. Karena keputusan hal-hal seperti ini kan harus bisa dihormatin ya Din ya gitu. Karena yang bersangkutan pun juga ada suasana batin yang menurut saya apapun itu harus dihormatin gitu. Ya, kalau pernah datang ya, beliau memilih datang di acara tertentu, menurut saya itu udah sangat baik ya, udah sangat satria gitu ya, secara hati, secara jiwa gitu ya, dan mungkin juga menekan perasaan gitu ya, karena ada situasi-situasi yang menurut saya sampai kapanpun nggak akan pernah bisa hilang ya, 100% dari ingatan seseorang gitu. Apalagi peristiwa itu peristiwa buruk gitu ya, yang harus diakomodasi terus oleh yang bersangkutan, karena gara-gara anak bagaimana nggak mau itu kan akan terus terjadi gitu. Enggak, kalau mau dengerin suara hati maunya nggak ketemu sama sekali gitu ya, udah selama-lamanya. Tapi kan kami aja faktornya pasti pertemuan itu akan terjadi. Tapi punya hak pilih, menurut saya punya, itu wajar banget. Dan sekali lagi, ngunduh mantu itu cuma pesta doang kok, nggak ada sakral-sakralnya kok, itu cuma undang tamu yang nggak bisa diundang kemarin gitu ya. Kemudian dari pihak keluarga yang satunya gitu ya, kalau punya keluarga besar nggak bisa dijadiin satu. Dan ngunduh mantu itu juga secara adat Jawa juga kalau ekonomi ada gitu, jadi memang nggak ada keharusan juga gitu ya, jadi untuk merasakan ngunduh mantu. Ketika keputusan pribadi berhadapan dengan tuntutan adat istiadat. Setidaknya dilema itulah yang diduga membelenggu relung hati Maya Estianty saat ini. Memang, banyak pihak yang menyayangkan keputusan tersebut. Namun, tak semua pula yang dapat mengerti betapa perihnya luka lama yang belum sembuh seutuhnya. Lantas, seperti apakah Tika Bisono menanggapi hal tersebut dari kacamata psikologi? Dan buat saya, apapun keputusan orang tua biologis itu harus dihargai gitu. Ya benar juga sih misalnya. Kemudian kan gue sudah di acara sakral, benar juga gitu ya. Jadi ketika mereka sudah hadir di acara sakral, yaitu akad nikah atau pernikahan, menurut hemat saya itu udah cukup. Support psikologis, ya, support batin, support mental ya dari orang tua asuh yang dia punya prinsip cukup di nikah, cukup di acara yang paling pasti aja. Kalau yang lain gitu ya kayak ini kan sebenarnya pesta doang gitu ya. Aku sebagai istri yang punya suami yang harus aku hormatin, itu memang aku harus ngikutin jadwalnya dia yang memang dia sibuk banget, dan aku harus mengikuti acara-acara dia. Jadi buat saya sih baik-baik aja ya kalau ada orang tua biologis nggak mau hadir di semua acara, dan dia punya hak prerogatif ya untuk membuat keputusan. Si anak kan sudah dapat di acara akad nikah, biasanya itu justru yang diharapkan si anak menikah adalah orang tua kami itu hadir di acara akad nikah ini. Dan si anak ini sudah mendapatkan ya kan, sang ibu hadir ya, itu sih. Terlepas dari acara ngunduh mantu,
serta tanda tanya yang ikut menyertai janji suci cinta Al dan Alisa sudah resmi disuarakan pada tanggal 16 Juni 2025 kemarin dalam acara akad nikah yang berlangsung secara khidmat. Pastinya, Al dan sang pujaan hati kini diselimuti kebahagiaan penuh arti. Apalagi, predikat pasangan serasi sudah terlampau sering disematkan pada mereka, bahkan sebelum ijab qabul terucap lantang. Lantas bagaimana hasil hitungan weton ahli spiritual Master Black Jade tentang pernikahan mereka? Benarkah pasangan ini memang ditakdirkan untuk bersama? Ya, setelah saya hitung weton dari masing-masing pasangan, yaitu Mas Al Ghazali dengan Mbak Alisa, itu ketemu 19. Ketemu 19 ini juga bisa diartikan sebagai tibo jodoh. Tibo jodoh adalah merupakan pasangan yang memang sudah ditakdirkan oleh langit untuk bersatu, membangun suatu rumah tangga. Akan tetapi neptu mereka atau weton mereka ini juga tergolong ke dalam pegat. Pegat ini akan mempunyai banyak masalah. Jadi bisa disimpulkan ketika pegat ini bertemu dengan tibo jodoh, itu persentasi keberhasilan mereka melewati ujian-ujian atau permasalahan di dalam rumah tangga itu adalah 72%. Lalu kegagalan mereka itu sebesar 28%. Pemilihan hari pernikahan mereka sudah tepat karena ketemu 19 jika ditambahkan dengan neptu hari Senin itu tersisa angka 3, di mana angka 3 ini memang baik untuk sebuah pernikahan. Inilah yang diharapkan oleh kedua orang tua mereka agar nantinya mereka berdua bisa melalui setiap ujian yang akan menghadang. Mereka bisa melalui setiap kesulitan dan ada doa di setiap perjalanan mereka dari masing-masing keluarga besar dari kedua mempelai. Ini pula yang diharapkan oleh orang tua mereka nantinya agar supaya kedua mempelai ini bisa melalui ujian-ujian di dalam rumah tangga. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.